Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pembahasan jurnal yang berjudul Perilaku Prososial Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi. Selanjutnya saya Fania Raisa dengan NIM belakang 42 akan menjelaskan mengenai perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku yang muncul dalam kontak sosial. Perilaku sosial ini sering disebut sebagai tindakan yang dilakukan untuk menolong orang lain tanpa adanya unsur-unsur tertentu. Seperti misalnya nih, ingin dipuji, ingin dikenal orang lain sebagai sosok yang dermawan, ingin mendapatkan sesuatu, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan, perilaku sosial ini adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menolong orang lain tanpa mengharapkan sesuatu, baik individu yang ditolong maupun lingkungan sekitarnya. Ser 1991-61 memberikan pemahaman mendasar bahwa masing-masing individu bukanlah semata-mata makhluk tunggal yang mampu hidup sendiri. Nah, artinya di sini adalah setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan papannya, pangan, dan sandang. Sehingga antara individu satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Nah, manusia sendiri kan disebut makhluk sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme, yaitu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Perilaku prososial ini dapat memberikan pengaruh bagaimana individu melakukan interaksi sosialnya. Myers dalam Sarwono 2002-328 menyatakan bahwa perilaku prososial atau altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Artinya di sini adalah keinginan individu yang ikhlas untuk membantu individu lainnya tanpa pamrih. Secara konkretnya adalah perilaku prososial ini meliputi tindakan sharing atau berbagi, seperti contohnya kegiatan amal, donasi, berbagi makan kepada orang lain yang kurang mampu, dan lain-lain. Yang kedua ada kerjasama atau cooperation, seperti contohnya saling menggalang dana untuk korban bencana alam. Yang ketiga adalah menolong atau helping, yaitu membantu orang yang kecelakaan. Yang keempat ada kejujuran atau honest, yaitu jujur dalam setiap perbuatan tolong-menolong. Yang keempat ada dermawan atau generosity, yaitu memberikan sebagian yang kita punya untuk orang lain agar ikut merasakan. Serta yang terakhir yaitu mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Menurut Musen dalam Dayaskyny 1988-15. Berikutnya ada aspek-aspek perilaku sosial. Menurut Musen dan kawan-kawan 1989-360. Yang pertama ada berbagi kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain dalam suka dan duka. Artinya di sini yaitu bisa dilakukan dengan mendengarkan keluh kesah yang sedang dirasakan oleh orang lain, serta dapat memberikan saran jika diperlukan. Yang kedua ada kerjasama kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Contohnya, gotong royong dalam membangun saluran pembuangan air agar tidak terjadinya banjir. Yang ketiga ada menolong kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Contohnya menolong orang lain yang sedang ditimpa musibah seperti jatuh, kecelakaan, sakit, dan lain-lain. Yang keempat ada bertindak jujur, kesediaan untuk melakukan seperti apa adanya, tidak berbuat curang, artinya berusaha bersifat apa adanya, jujur dalam segala hal tindakan yang dilakukan. Yang terakhir ada berdema kesediaan untuk memberikan sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti memberikan sedikit bantuan uang, makanan, pakaian kepada korban bencana alam, dan lain-lain. Teman-teman, di sini saya Indah Marsari, NIM 430401902. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan tentang kematangan emosi. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kematangan emosi itu sering kita alami atau sering terjadi pada diri kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kematangan emosi akan terbentuk jika dipengaruhi oleh pengalaman dan dalam berkembangnya emosi. Nah,
Dalam kematangan emosi juga menyebabkan menuju ke tingkatan yang konstan, adanya integritas dan organisasi dari semua aspek emosi. Nah, teman-teman, pada umumnya kematangan emosi juga adalah kemampuan atau kesanggupan individu untuk memberikan tanggapan emosi dalam baik menghadapi tantangan hidup yang ringan ataupun berat. Nah, kematangan emosi juga dapat mampu menyelesaikan dan mengendalikan luapan emosi dan mampu mengantisipasi secara kritis situasi yang dihadapi. Selanjutnya teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan tentang ciri-ciri kematangan emosi menurut Jaslit dalam Sobur 2003 401 sampai 406. Nah, teman-teman, di sini kita dapat mengetahui bahwa penerimaan diri dengan baik itu termasuk dengan ciri-ciri kematangan emosi. Nah, individu dapat menerima dengan baik atas dirinya sendiri baik secara fisik maupun psikisnya secara sosial. Nah, yang kedua yaitu kemampuan dalam mengontrol emosi, di mana motivasi individu untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan untuk melakukan yang menguras emosi yang negatif. Nah, yang terakhir yaitu individu memandang kejadian berdasarkan dunia orang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi. Itu disebut juga objektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang empati. Hallock menyatakan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Kemampuan untuk empati ini mulai dapat dimiliki seseorang ketika menduduki masa akhir kanak-kanak awal, yaitu 6 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua individu memiliki dasar kemampuan untuk dapat berempati. Hanya saja berbeda tingkat kedalaman dan cara mengaktualisasikannya. Empati seharusnya sudah dimiliki oleh remaja karena kemampuan berempati sudah mulai muncul pada masa kanak-kanak awal. Dan menurut Baron dan Brain menyatakan bahwa dalam empati juga terdapat aspek-aspek, yaitu yang pertama kognitif. Individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Kemudian yang kedua afektif. Individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian yang ketiga kehangatan. Kehangatan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain. Kemudian kelembutan. Kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir kasihan. Kasihan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau belas kasih terhadap orang lain. Aspek empati yang digunakan dalam pernyataan ini mengacu pada pendapat Weston yang meliputi kehangatan, kelembutan, peduli, dan kasih sayang. Di sini selanjutnya saya, Aulia Tiffany Iskandar dengan NIM 53 ingin memaparkan slide selanjutnya, yaitu tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini telah menggambarkan konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep, yang dimana telah menjelaskan secara garis besar pula alur logika berjalannya sebuah penelitian, yang dimana pada awal didasari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak akan bisa hidup secara individu dan akan melakukan perilaku prososial, dan menjelaskan pula beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku prososial tersebut. Salah satunya yaitu empati dan kematangan emosi. Lalu ditinjau juga dari segi jenis kelamin. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis mayor atau yang mencakup seluruh variabel dari objek penelitian, dan yang kedua hipotesis minor. Dan hipotesis minor ini merupakan yang terdiri dari bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor tersebut. Selanjutnya, metode penelitian dan penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif yang dimana memaparkan angka secara matematis. Di sini populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru SMA di lingkungan Universitas Semarang. Lalu teknik pengambilan sampel menggunakan non-random sampling. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan skala yang dimana skala tersebut dibagi 3 buah skala yang dipakai, yaitu skala perilaku prososial, skala empati, dan skala kematangan emosi. Pada hasil penelitian, berdasarkan hipotesis yang menyatakan bahwa adanya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan terhadap perilaku prososial ini tidak terbukti karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Selanjutnya dalam subbab diskusi, di sini hasil penelitian yang didiskusikan ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor prososial antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan stereotip dari penelitian ini tidak menyebabkan perbedaan dalam perilaku prososial. Selanjutnya, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, yaitu yang pertama, adanya hubungan yang sangat signifikan antara empati, kematangan emosi, dan jenis kelamin terhadap perilaku prososial. Yang kedua, adanya hubungan positif antara empati terhadap perilaku prososial. Dan yang ketiga, ada hubungan antara kematangan emosi terhadap perilaku prososial. Dan yang keempat, tidak ada perbedaan perilaku prososial antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, terkait dengan simpulan dan pembahasan yang telah disebutkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama, bagi guru, faktor yang mempengaruhi perilaku prososial yang tertinggi adalah empati. Disarankan bagi para pendidik atau guru akan lebih arif dalam memberikan perilaku prososialnya. Yang kedua, yaitu bagi penelitian selanjutnya, karena penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan, bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dapat disarankan agar peneliti memperhitungkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi perilaku prososial pada guru, seperti kepribadian maupun faktor situasional. Kelebihan yang terdapat dari jurnal ini sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, penulisannya juga sudah sesuai dengan PUEB dan EYD. Teori dan referensi yang digunakan juga sudah banyak dan luas. Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini adalah tidak terdapat bagian pendahuluan maupun latar belakang yang mendasari pemikiran penelitian ini. Sekian pemaparan pembahasan jurnal oleh kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.